Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Nah, seperti biasa, sekarang silakan kalian siapkan buku tulis, alat tulis, dan juga buku tema 1 ya. Nah, pastinya pada pagi hari ini kalian sudah sarapan, sudah mandi, dan juga sudah berpakaian rapi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk berdoanya, Ibu Guru Tri pimpin langsung ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia, muatan pelajaran PPKN, dan juga muatan pelajaran SBDP ya anak-anak. Nah, kita mulai saja ya pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat ajakan. Apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri dari kalimat ajakan? Ya, betul sekali ya. Kalimat ajakan berisi tentang kata ayo atau kata mari. Nah, kemarin pada hari Senin kalian sudah membuat contoh-contoh kalimat ajakan yang berisi kata ayo dan juga kata mari ya. Nah, adapun cara mengidentifikasi kalimat ajakan itu ada 3 cara ya. Yang pertama, kamu tentu sering bermain dengan teman kan di sekolah. Nah, ketika mengajak teman bermain, gunakanlah kalimat ajakan yang baik ya, agar teman yang kita ajak bermain itu tidak tersinggung dan mau bermain dengan kita. Nah, jika teman kalian tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa ya, biar nanti tidak berantem gitu ya. Nah, pasti kalian sudah paham kan bagaimana cara membuat kalimat ajakan. Nah, sekarang coba kalian berlatih di rumah buat percakapan mengenai kalimat yang berisi kalimat ajakan ya. Nah, jika sudah, kalian bisa foto hasilnya dan kirim ke Google Classroom ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menyebutkan pengamalan sila pertama di tempat bermain ya. Apakah ada yang ingat apa bunyi dari sila pertama? Ya, bagus sekali ya. Bunyi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari di tempat bermain yaitu sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita dengan umat beragama. Pengamalan sila pertama dalam Pancasila di tempat bermain yaitu yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika kita bermain ya. Nah, jika anak-anak bermain, kalian jangan terlalu keasikan bermain ya. Kalian harus ingat waktu dan kalian harus ingat untuk beribadah. Nah, yang kedua yaitu memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Nah, jika ada teman kalian yang ingin beribadah, kalian tidak boleh mengganggunya ya. Kalian harus menghargainya. Kalian misalnya ada temannya yang sedang sembahyang, kalian tidak boleh ribut. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu pengamalan sila kedua. Ada yang masih ingat apa bunyi dari sila kedua? Ya, betul sekali ya. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain ya anak-anak. Nah, pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Nah, jika
ada teman kalian yang tidak mengerti. Misalnya kalian lagi bermain, ada teman kalian yang tidak mengerti. Kalian mengajarkan dia dengan baik ya. Kalian mengajarkan cara-cara bermain seperti apa agar teman kalian yang tidak mengerti itu jadi mengerti. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu Guru Tri akan memberikan kalian latihan soal ya. Nah, yang pertama yaitu tuliskan 2 contoh sikap pengamalan sila pertama di tempat bermain. Dan yang kedua, tuliskan 2 contoh sikap pengamalan sila kedua di tempat bermain. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku latihan, lalu hasilnya difoto dan dikirim ke Google Classroom ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai muatan pelajaran SBDP, yaitu menirukan gerak alam dalam tarian ya. Nah, gerakan alam ini jika disatukan akan membentuk sebuah tarian ya anak-anak. Nah, yang pertama, kamu dapat menirukan gerakan alam dalam menari. Misalnya, gerakan tiupan angin yang pertama ya. Gerakan tiupan angin ini kalian dapat lihat seperti ini ya anak-anak. Seperti gambar ini. Nah, yang kedua yaitu air mengalir. Air mengalir kalian bisa lihat seperti gambar ini ya anak-anak. Ini. Yang ini ya, ini gambar air mengalir. Ini juga. Nah, selanjutnya yaitu gambar ombak di pantai ya anak-anak. Gambar ombak di pantai itu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ya, tangannya seperti itu. Nah, kalian bisa ulangi, kalian bisa amati gerakan ini satu persatu dan kalian bisa tirukan di rumah ya. Dari gerakan ditiup angin, gerakan air mengalir, dan juga gerakan ombak di pantai ya anak-anak. Nah, gerakan-gerakan ini semua dirangkai dan akan menjadi sebuah tarian. Nah, selanjutnya agar lebih jelasnya, Bu Guru berikan kalian tugas yaitu gambarlah sebuah gambar tentang contoh gerakan ditiup angin. Nah, contoh gerakan ditiup angin ini seperti ini ya gerakannya, seperti anak ini. Nah, kalian gambar di buku gambar, lalu kalian warnai semenarik mungkin, dan hasilnya kalian foto lalu kirim ke Google Classroom ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Sampai jumpa lagi.